Ibu Nurhayani termasuk salah satu mahasiswa yang kuliah pada usia 55 tahun untuk meraih gelar S1. Setelah 35 tahun Anda tamat SMA, baru Anda kuliah lagi. Apa yang menyebabkan Anda kuliah lagi? Waktu saya umur 54 tahun, 2001, suami saya meninggal. Iya. Tanggal 11 September persis buat Trade Center itu. Maksudnya artinya Anda sudah bebas begitu? Iya, jadi saya tidak ada yang saya urus. Maksud saya tidak ada urus karena anak-anak saya juga sudah selesai semua kuliahnya dan sudah bekerja. Oke, kalau gitu kita lihat kegiatan Ibu Nurhayani berikut ini. Mami Yanja, begitulah panggilan akrabnya. Di usia yang sudah senja 61 tahun, baru mendapatkan gelar sarjananya di Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Motivasinya untuk melanjutkan kuliah karena terdorong oleh dukungan anak-anaknya. Ia mulai masuk ke dunia perkuliahan di usia yang ke-55 tahun. Di semester 6, Mami Yanja pernah mengalami kendala dalam kesehatannya yang mengharuskannya untuk cuti 1 semester. Bagaimana sih rasanya kuliah lagi setelah 35 tahun tidak kuliah? Saya merasa mula-mula sih ada kendala juga ya. Kendalanya apa? Kendalanya ya karena kan psikologi itu termasuk berat juga. Tapi untung saya sebelum saya lulus SMA itu tahun 67. Dan saya masuk UNPAD angkatan 68 di FIPA UNPAD, terus saya ambil matematika. Oh, jadi sempat kuliah waktu itu ya? Iya, tapi waktu itu kenapa berhenti ya? Berhenti karena ya sama juga diciduk sama suami, diajak kawin. Ini banyak pria-pria tidak bertanggung jawab ya. Anda katanya pernah terkena stroke mata dan terancam buta. Ya. Kemudian dokter meminta Anda untuk berhenti. Iya. Tapi jawaban Anda apa pada dokter? Waktu itu, saya ingat waktu itu semester 6. Saya selesai presentasi psikologi pendidikan 3. Jadi waktu itu saya satu kelompok. Setelah selesai presentasi, kenapa saya lihat semua goyang seperti TV rusak itu, Pak. Terus saya diperiksa, tensi saya waktu itu 200 dan di bawahnya diastoliknya hampir 180 gitu. Jadi langsung saya masuk rumah sakit, terus besoknya di MRI. Alhamdulillah tidak ada pendarahan. Tapi terus dokter bilang, aduh ibu udah deh stop aja deh kuliahnya gitu. Ibu mau pilih sekarang mau jadi sarjana atau mau jadi buta katanya gitu. Nah, kalau Anda sendiri nggak ada kesulitan untuk menerima dan mengikuti pelajaran? Ya alhamdulillah tidak. Dan tahun kemarin saya sudah diwisuda. Sudah diwisuda? Ya. Jadi apa rasanya dapat S1 sih? Ya saya terharu juga karena ada perjuangan ya, ada tantangan benar saya. Pakai sakit stroke mata gitu, sampai dosen-dosen aduh akhirnya selesai juga ya mam, semua dosen juga manggil saya mami. Oke, ada Pak Gede Prama di sini. Pak Gede Prama, ini kalau setelah Anda mendengar sebagian dari kisah-kisah para narasumber, komentar Anda pertama kali apa sih saya ingin dengar? Kagum. Karena di umur-umur tua masih mengisi waktu dengan mencari pengetahuan. Orang bijaksana bilang kebodohan itu kegelapan, pengetahuan itu cahaya. Sehingga kalau di umur-umur akhir kita masih mencari cahaya, bukan mencari kegelapan kebodohan, saya kira layak dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang kuliah di atas umur 60-70. Ada yang menganggap belajar di usia tua itu nggak terlalu banyak gunanya bagi masyarakat sekitar. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang sudah belajar untuk memberikan kontribusi pada lingkungannya? Sementara ya maaf aja, waktunya sudah dekat. Gini, ada kalau dikelompokkan menjadi 2, manusia itu bisa belajar kepintaran, bisa belajar kebijaksanaan. Nah, kepintaran itu cocok untuk
adik-adik kita yang umurnya di bawah 35, yang nyanyiannya masih maju tak gentar membela yang bayar. 35. Saya begitu kita yang di atas umur 45, saya kira lebih tepat kalau kita belajar kebijaksanaan. Kalau kepintaran membuat kita selalu disirami oleh api keinginan, orang pintar itu kan banyak maunya. Ya, naik kijang mau BMW banyak keinginannya. Tapi untuk orang-orang tua lebih disarankan kalau tidak lagi belajar kepintaran tapi belajar kebijaksanaan. Karena dengan kebijaksanaan kitanya bisa lebih banyak bahagia, anak-anak, cucu, suami, istri juga lebih mungkin berbahagia. Kalau begitu mengakhiri umur tua, saya kira cara mengakhiri umur tua yang indah jauh lebih indah dibandingkan tua selingkuh. Baik, nanti kita akan minta pandangan dari Pak Gede Prama lagi. Sekarang terakhir, Ibu, setelah mendapat gelar S1 ini, apa langkah berikut yang ingin Anda capai? Sebenarnya saya ingin melanjutkan ke S2, cuman saya konsul dulu ke dokter saya. Terus dokter bilang, udahlah Bu, saya kayaknya karena saya masih tiap dokternya ini nggak rela ya? Iya, karena saya tiap 2 bulan tuh harus diperiksa ke dokter saraf. Karena ini fatal loh Bu, kalau kambuh lagi. Karena waktu itu saya darah tinggi gitu ya. Jadi Ibu, udahlah Bu, cukuplah katanya. Jadi lebih baik Ibu ikut aja kegiatan atau ya seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan gitu. Senang-senang. Tentu maksud dokter itu baik ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Ya, makasih. Ibu Nurhayani. Dan sejumlah ibu-ibu di Bekasi saat ini begitu giat belajar membaca. Padahal usia mereka rata-rata di atas 60 tahun. Apa yang terjadi? Saya segera kembali.